Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 36 adalah bulan mulia. Arba'atun hurum, bulan mulia. 4 bulan itu kata Nabi, 3 bulan diucapkan berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut mulai dari 2 bulan yang lalu, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan ini Muharram, yang terpisah Rajab. Alhamdulillah. Muharram merupakan titik tolak daripada kalender Islam. Ceritanya panjang, singkatnya adalah bahwa ternyata alhamdulillah pergantian waktu kita berdasarkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Cakep. Kenapa? Karena kalau berdasarkan tahun atau di mana Nabi lahir, tentunya ini hanya sifatnya kultus individu, ya, seperti Nabi Isa dijadikan tahun kelahirannya sebagai tahun Masehi. Tapi hijrah merupakan perpindahan. Ya, kata hijrah itu dari kata hajaro. Hajaro artinya apa? Pindah. Nah, pindah di sini bukan hanya pindah tempat. Kalau pindah tempat namanya hijrah makani. Hijrah tempat. Sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana juga kita hijrah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Tempat di mana kalau kita susah cari rezeki, cari nafkah, jangan mengatakan ya habis gimana, daerah gini emang daerah susah cari rezeki. Tidak. Kata Allah dalam surat An-Nisa, fatuhajiru fiha, hijrah, cari tempat yang subur, cari tempat yang basah, istilahnya yang baik untuk kita mencari rezeki. Kalau di satu tempat di mana kita nggak bisa berbuat yang hak, yang benar, pindah, hijrah. Insya Allah negeri luas, bumi Allah luas. Betul? Iya. Nah, yang kedua hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Bukan tempat, tapi apa? Pemikiran kita harus hijrah, sikap kita harus hijrah. Apalagi? Akhlak kita dari yang tidak baik menjadi baik. Apalagi? Akidah kita, keyakinan kita harus betul-betul hijrah. Maka pada kesempatan ini kita hijrah pemikiran dulu. Ya. Sudah hijrah belum nih? Islam adalah agama yang hanya berkaitan dengan masalah ritual saja. Nih, masih ada orang Islam yang bilang Islam itu cuma ritual aja. Islam itu singkatan Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, apa itu Islam? Enggak. Islam enggak begitu. Harus hijrah dong, ya. Jadi jangan sampai memandang Islam tuh hanya ada di masjid, di musola, di majlis ta'lim. Tidak. Terus pemikiran lagi mengatakan Islam bukan sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini salah pemikiran kayak gitu. Betul? Islam itu kafah. Maka kita diperintahkan udkhulu fis silmi. Ada nggak sistem ekonomi dalam Islam? Ada nggak sistem politik dalam Islam? Ada nggak hukum dalam Islam? Tata cara bernegara ada nggak dalam Islam? Ada yang ngomong katanya khilafah itu nggak ada dalam Islam. Gitu. Dia nggak tahu tuh bahwa setelah Nabi meninggal khalifah siapa? Abu Bakar. Habis Abu Bakar? Umar. Habis Umar? Utsman. Habis Utsman? Khilafah.
Jadi jangan samain khilafah dengan komunisme. Khilafah itu bukan paham seperti komunisme. Khilafah itu artinya apa? Ajaran Allah untuk bagaimana mengatur negara. Itu khilafah. Dan contohnya udah ada. Mana contohnya? Mana buktinya? Lah, ini orang nggak belajar sejarah nih. Makanya ngaji di Al-Muhajirin ya, jadi pinter, betul? Ini apa namanya? Al-Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Ada Masjid Al-Ansor. Oh, masya Allah, muhajir dan ansor, cakep. Ada lagi orang yang berpikir Islam itu menghambat kemajuan dan pembangunan, ya gitu. Yang disorot apa? Tuh lihat tuh, EPI ngerusak apa namanya bar, kafe-kafe. Nah, itu menghambat apa namanya kemajuan. Kenapa? Kafe-kafe itu kan bayar pajak, besar lagi pajaknya. Ya, bar-bar, hotel-hotel yang ada minuman keras, ada wanita-wanita yang untuk diperdagangkan, itu sumbangan pajaknya terbesar. Ini Islam nih menghambat kemajuan. Benar nggak begitu? Benar gimana sih? Ini tidur? Enggak. Justru gubernur kita cakep, ya, nggak terima itu pajak dari minuman keras. Ditutup tuh hotel-hotel yang banyak itunya tuh, banyak apanya? Iya tuh, ditutup, berani tutup. Kenapa? Bukan itu yang bisa mendatangkan kemajuan. Justru kalau sistem Islam yang diterapkan, maka insya Allah kemajuan itu akan terjadi. Betul? Nah, banyak sekarang yang koplok pemikirannya. Kenapa? Justru Islam akan mendatangkan kesejahteraan. Justru ekonomi Islam justru akan membuat umat ini akan menjadi sejahtera. Malah dianggap sebagai menghambat kemajuan, menghambat faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, ini nih masalahnya, ya. Islam ini pengen dibentur-benturkan dengan negara. Islam ini ajarannya pengen dibentur-benturkan bahwa Islam itu ngerusak, Islam itu jelek gitu. Islam itu musuh negara. Nauzubillah summa nauzubillah. Mau tanya, yang dulu berjuang kemerdekaan umat Islam apa non muslim? Benci sama Arab. Padahal ente bisa sholat dari mana? Nabi orang apa? Al-Quran berbahasa apa? Nanti masuk surga bahasa apa? Nggak ada tuh, ya, apa namanya, malaikat nanya, jenenge sopo namanya? Nggak ada, nggak ada jenenge sopo, nggak ada itu. Nasi kebuli dari Arab gitu. Nah ini, jadi aneh sekarang, belum hijrah pemikirannya. Negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia? Apalagi setelah Palestina? Mesir. Dua-duanya negara Arab. Nggak ada negara Cina. Betul? Nggak ada negara Cina mengakui pemerintahan Indonesia. Arab. Betul. Mohon maaf, bukan karena saya orang Arab ya. Keturunan maksudnya ya. Tapi maksudnya apa? Jangan benci sama Arab. Banyak gubernur, ada gubernur yang keturunan Arab dibenci, betul? Padahal dia, masya Allah, terakhir kemarin meluncurkan itu tuh, internet buat warga Jakarta. Betul? Dulu ada nggak gubernur yang begitu? Kasih internet untuk warga Jakarta? Kagak ada. Coba tuh. Banyak ulama, tapi mentang-mentang satu ulama ini keturunan, ya, sampai akhirnya dipersekusi sedemikian rupa, sampai nggak dibikin betah ditinggal di Indonesia. Akhirnya untuk menjaga kesatuan dan persatuan supaya nggak bentrok, nggak jadi pertumpahan darah, ini Habib keluar negeri. Siapa itu? Masya Allah. Ini pemikiran-pemikiran yang belum hijrah tuh kayak gitu. Ayo kita hijrah. Siap hijrah? Ya.
Siap hijrah? Benar. Ini kita bicara ekonomi nih. Ente harus benar-benar hijrah. Ya, cara dagangnya seperti apa? Ya, cara transaksinya seperti apa? Ya, jangan teriak hijrah, hijrah, hijrah. Enggak taunya rekening ente masih rekening riba. Masih rekening riba, ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, jadi kegiatan ekonomi dalam Islam adalah suatu cara atau maksud untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup seseorang atau lebih bersama dengan cara yang halal. Jadi kalau kita dagang, kalau kita bisnis, kita lihat dulu ini halal nggak? Nah, kalau halal, ayo, ya. Terus yang kedua apa? Setelah yang halal, thayyib. Apa thayyib? Thayyib apa? Benar, baik, ya, sesuai dengan syariat, gitu, ya. Jangan thayyib ingatnya cuma yang 3 bulan nggak pulang-pulang. Iya. Serta berlaku adil di dalam mendapatkan keuntungan. Adil lawannya apa? Nggak adil. Iya benar sih, adil lawannya nggak adil. Pinter. Iya, sama Nabi Nuh punya anak Kan'an. Istri Nabi Nuh siapa? Bu Nuh katanya. Bu Nuh, ya, mentang-mentang istri Nabi Nuh namanya Bu Nuh. Istri Nabi Adam? Bu Adam. Hawa. Ente gimana sih? Ya. Adil lawannya? Ayo, adil lawannya apa? Zolim. Siapa yang menjawab tuh? Masya Allah, Bapak boleh pulang, Pak. Jawabnya benar, Pak. Zalim itu artinya apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya ketika dia berdagang, kata Nabi, seorang pedagang, pebisnis yang bagus, yang baik, yang thayyib, dia mudah di dalam menawarkan dagangannya, nggak mahal-mahal jualnya. Ya, terus juga dia memperlakukan pedagang dengan baik, pembeli dengan baik. Begitu pula seorang pembeli yang baik, dia tidak menekan harga sampai pres gitu. Ente kalau belanja di supermarket nggak nawar-nawar, udah gitu tambah 10%, nggak nawar-nawar tuh. Ya Allah, ini ketika beli mangga, abang itu bawa dari mana tuh? Dari Depok, dari Pasar Minggu, dipikul sama dia. Sampai nawaran sampai mepet. Ya Allah, kesian tuh sampai keringetan tuh si bapak. Malah kalau perlu lebihin. Yang tadi yang nggak niat beli, lihat beli. Kalau kita yang nggak beli, siapa yang beli? Sampai busuk tuh buah-buahan. Nauzubillah, subhanallah. Ini nih. Ini yang harus kita hijrah tuh dari hal-hal yang demikian. Jangan curang, jangan khianat. Nanti kita lihat film-filmnya. Ada orang yang jualan curang, ada orang jualan nipu. Berarti belum hijrah dia. Sholat mah sholat, tapi dagang nipu. Sholat, tapi menakar timbangan nggak bener. Padahal dia baca ayatnya, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang mengurangi timbangan. Jadi jangan sampai kita hanya hablum minallah, tapi hablum minannasnya gimana? Waktu minjem duit, utang, baik-baik banget. Tapi begitu ditagih, marahan dia, galakan dia, gitu. Nah ini nih ya, harus. Terus apa lagi yang berlaku? Usaha itu dilakukan dengan prinsip saling ridho. Saling ridho artinya apa? Ikhlas, rela, jangan kepaksa. Pernah nggak ada orang yang membeli secara terpaksa? Pernah kan? Kayaknya dipaksa. Apalagi dulu zaman Tanah Abang nih yang obral-obralan pinggir jalan tuh. Kayaknya maksa banget supaya beli, betul nggak? Nah, itu cara-cara dagang kayak gitu. Itu zaman jahiliyah Arab dulu itu sudah ada, namanya bai' najasyi. Apa? Bai' najasyi. Caranya gini. Jadi si pedagang menempatkan sohib-sohibnya seolah-olah sebagai calon pembeli. Si pedagang bilang, ayo, ini barang bagus, ayo, siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Sohib-sohibnya bilang, ayo saya. Tapi nggak dikasih tuh, karena tahu sohib. Cuma pura-pura doang.
Nah, begitu ada seorang ibu yang baru begini aja, ibu dapat barang ini barang bagus. Paham? Cara begitu boleh nggak? Nggak boleh. Itu namanya merekayasa pasar, seolah-olah pembelinya banyak padahal kagak. Nggak boleh itu, ya, harus ridho. Terus apa lagi? Ada tulisan beli barang sekarang, hari ini, besok harga naik. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Kecuali emang benar-benar besok harga naik. Ternyata begitu kita besok, tuh kan tulisannya besok, berarti besok. Nipu nggak kayak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh. Oke. Jadi sistem ekonomi Islam itu bagian dari nilai-nilai dan ajaran Islam. Jadi jangan dianggap Islam nggak punya sistem ekonomi. Ada sistem ekonomi yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak dipisahkan dari aspek-aspek lain. Paham? Jadi ekonomi ada nggak dalam Islam? Politik ada nggak? Hukum ada nggak? Sosial ada nggak? Budaya ada nggak? Tuh, jadi jangan bilang jilbab budaya Arab, jangan bilang cadar budaya Arab. Itu belum hijrah itu pemikirannya. Jilbab menutup aurat itu budaya Islam. Yang ngajarin siapa? Nabi. Berdasarkan apa? Wahyu. Itu yang harus dipahami, gitu. Perkara dia belum bisa pakai cadar, nggak masalah, karena cadar bukan wajib, dia afdoliyah, dia keutamaan. Kalau seorang wanita sudah pakai jilbab terus mau pakai cadar, cakep, lebih bagus, lebih afdol. Paham? Nah, jadi jangan dibalik-balik tuh. Orang perempuan zaman jahiliyah Arab dulu nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat. Buktinya apa? Ada tarian perut. Tari Arab, tari perut. Pakai cadar nggak? Pakai jilbab nggak? Malah kelihatan ya. Tuh, tahu kok, pernah nonton ya. Dulu, sekarang udah hijrah. Iya, nggak lagi ya. Nah, ya seperti itu. Baik. Nah, ini tujuan sistem ekonomi Islam, yaitu apa? Untuk sejahtera, ya, persaudaraan dan keadilan. Kenapa? Karena bedanya konvensional dengan syariah. Contoh gini, kalau bank konvensional, bank umum bukan syariah, dia menentukan bunga di awal, betul? Ketika bank tersebut maju, untungnya besar, nasabah diuntungkan nggak? Tetap segitu bunganya. Paham? Ya. Kalau bank itu bangkrut, tetap harus bayar segitu bunganya. Bahkan bunganya kadang-kadang tambah lama tambah naik. Sampai-sampai ingat nggak dulu resesi ekonomi? Ingat nggak dulu resesi ekonomi tahun berapa? 97. Belum lahir. Krisis moneter, krisis ekonomi, krisis moneter. Sampai-sampai bunga kredit bank konvensional itu sebesar 60%. 60% bagi 12 berapa? 5% berarti. Nyekek leher banget. 5% per bulan. Nauzubillah subhanallah. Satu-satunya bank yang selamat, yang sehat tetap bertumbuh pada saat itu yaitu bank syariah. Karena nggak mengenal bunga, tetap aja segitu. Contoh, ente beli mobil di bank syariah, ya, harga mobil 100 juta, terus bank syariah ambil keuntungan misalkan 20 juta, jadi harga mobil berapa ya? 120 juta, dibagi langsung tuh 120 juta, berapa tahun ente ngangsurnya? Setiap bulan segitu udah. Tapi kalau di bank konvensional ada istilahnya fluktuatif. Iya, begitu naik, jarang turun. Coba kalau pas antum misalkan tahun ini bayarnya katakanlah angsurannya 2 juta, begitu suku bunga naik bisa-bisa 2,5 juta, tambah naik lagi 3 juta.
Nah, itu bank konvensional kayak gitu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Distribusi pendapatan dan kekayaan itu insya Allah Islam tuh merata. Bedanya apa? Bank syariah begini. Bank syariah tambah maju, maka nasabah dapat bagi hasil yang tambah naik. Semakin tinggi keuntungan bank syariah, maka keuntungan nasabah pun naik. Kalau pas lagi turun, ya turun. Ini fair gitu. Paham? Oke. Terus kebebasan individu dalam melaksanakan konteks kemaslahatan, ya, dalam konteks kemaslahatan sosial. Bebas kita untuk berbuat, dalam arti begini. Kalau dalam urusan ibadah nggak boleh dirubah-rubah, betul? Salat subuh berapa rakaat? Bisa nggak kita inovasi? 4 rakaat? Nggak boleh. Tapi kalau masalah ekonomi, kegiatan hubungan ekonomi, ya, itu prinsip dasar boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Ya, contoh gini, zaman Nabi dulu ada bank nggak? Nggak. Sekarang ada bank, tapi banknya bank syariah, boleh nggak? Zaman Nabi dulu belum ada bursa saham, sekarang ada bursa saham. Boleh nggak orang Islam main saham? Boleh, asal sahamnya syariat, sesuai dengan syariat. Masa orang Muslim, orang Islam beli saham PT Bir Bintang? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Jelas, ya, Bir Bintang itu produksinya haram karena minuman keras. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ya, jadi jangan sampai kita gagal atau salah gitu ya dalam memandang kegiatan-kegiatan ekonomi. Apa prinsip ekonomi Islam? Satu, manusia merupakan khalifah. Apa arti khalifah? Pemimpin yang menjalankan aturan Allah. Tuh, cakep tuh begitu, ya. Jadi jangan sampai kita berpikiran bahwa kalau di dunia kita pakai hukum dunia, kalau ibadah pakai hukum akhirat. Boleh nggak begitu? Enggak. Di dunia kita ini sebagai khalifah. Ayo kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku jadikan di muka bumi ini manusia sebagai apa? Khalifah. Khalifah itu artinya dua, satu pemimpin, satu wakil. Wakil itu maksudnya apa? Wakil Allah di muka bumi untuk melaksanakan aturan-aturannya. Aturannya udah ada belum? Udah ada belum? Ngapain cari aturan-aturan lain? Betul? Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah merupakan pedoman yang luar biasa, ya. Nggak ada apa namanya Allah lupakan sesuatu pun, ya. Baik, langsung. Setiap harta yang dimiliki terdapat bagian orang miskin, betul? Tuh, di harta kita ada hak orang miskin. Jadi tidak ada istilahnya dalam Al-Quran dikatakan likaila dulatam bainal aghniya'i minkum, agar jangan sampai harta itu cuma pada kelompok tertentu saja. Dulu zaman Pak Harto ada kelompok Jimbaran, betul? Tahu nggak kelompok Jimbaran? Kelompok pengusaha-pengusaha etis Cina yang kaya saja. Nah, jangan sampai hanya di kelompok itu saja harta itu berkutat, harus merata. Dilarang memakan harta, ya, secara batil, ya. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jangan memakan harta dengan cara yang batil, ya, kecuali atas dasar suka sama suka. Nah, berkaitan dengan harta ini, ayo kita perhatikan, di harta kita ada hak orang miskin. Nanti harta kita akan dihisab, ya. Jangan sampai kita lalai.
Iya, jangan iri melihat orang lain itu sukses, orang lain itu rezekinya banyak, akhirnya mau melakukan cara-cara seperti itu. Padahal apa yang dilakukan oleh orang tersebut belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan syariat. Nah, na'udzubillahi min zalik, yang seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Penghapusan praktek riba tuh. Riba itu apa sih? Riba itu sesuatu tambahan dari yang pokok. Contoh, minjem 1 juta, pulangnya 2 juta. Ini riba nih, nggak boleh. Praktek-praktek rentenir dan sebagainya ini nggak boleh. Ya, alasannya apa? Ya, tahu sama tahu deh. Ya kan, saya harus dapat untung. Dapat untung nggak begitu caranya, gitu. Islam ngatur, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Caranya gimana? Nah, orang datang minjem duit sama kita. Ente minjem duit buat apa? Aneh buat beli kulkas nih, buat dagang es, gitu kan? Kalau kita mau nolong. Tapi kalau kita pengen ngambil untung, boleh nggak? Boleh. Nah, ini nih, gini nih. Ane pinjemin duit sama ente, katakanlah 2 juta. Ini buat beli kulkas, ya. Nah, udah dapat nih kulkasnya. Ini kan harga kulkas 2 juta. Ane pengen untung dong dari jual beli ini. Ane jual ke ente 2,5 juta, misalkan. Nah, ente cicil sama ane, boleh nggak kayak gitu? Boleh ya, ambil keuntungan dari jual beli. Bukan nih duit 2 juta, nanti lu pulangin gue 2,5 juta. Hampir sama tapi beda, nggak boleh. Yang satu halal, yang satu haram. Yang satu ini sesuai syariat, yang satu riba gitu. Pokoknya gue nggak mau tahu nih 2 juta, lu pulangnya 2,5 juta. Itu caranya apa? Riba, nggak boleh. Nah, Islam ngatur, lakukan jual beli barangnya, boleh nggak kita ambil keuntungan? Boleh. Nah, nih aneh ambil keuntungan ya, jadi barangnya jadi 2,5 juta. Ente ridho nggak? Iya ya ridho. Udah selesai itu jual beli. Paham? Kecuali kalau dia minjam buat hal-hal yang mendesak, nggak boleh ambil keuntungan terhadap hal-hal yang mendesak. Buat apa itu uang? Buat nebus obat. Mau keluar dari rumah sakit, belum ada duit. Nah, untuk hal-hal seperti ini nggak boleh ambil keuntungan, ya. Nah, paham sampai sini? Iya, baik. Jadi riba itu ada 3 macam. Satu, ini yang sering terjadi kalau mau lebaran. Tuker duit 100.000 uang kertas, ditukar receh 2.000-an. Ini harus sama. Ketika 100.000 uang kertas ditukar menjadi 90.000 uang receh, ini haram. Ini namanya riba fadl. Riba apa? Riba fadl. Jadi kalau tukar menukar barang yang sejenis, uang sama uang harus sama. Emas ditukar sama emas harus sama kadarnya, karatnya harus sama. Kalau nggak sama, itu jatuhnya riba. Paham sampai sini? Yang kedua itu disebut riba jahiliyah. Dari sejak zaman jahiliyah itu sudah ada itu riba, yaitu apa? Yang tadi minjem uang 1 juta, pulanginnya 2 juta. Nah, ini riba jahiliyah. Yang ketiga bunga bank. Bunga bank itu riba. Halo, masih minjem sama bank konvensional nggak nih? Benar. Kredit motor di mana? Enggak kredit. Alhamdulillah. Buku tabungannya buku tabungan apa? Tolong. Ya, hijrah. Jadi gini, tujuan seseorang memakai bank konvensional masih ibaratnya mungkin ya masih ditolerir deh, asal bukan untuk investasi, bukan untuk kredit. Jadi sekedar mungkin numpang lewat untuk kemudahan transaksi, nah gitu ya. Tapi kalau semata-mata punya uang 100 juta, menabung di bank BCA umpama yang konvensional. Karena apa? Bunganya tinggi.
Hati-hati. Ini halal apa haram? Haram. Ya. Jadi bunga bank itu sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia pada bulan Juli 2004. Tahun berapa ya? Sekarang tahun berapa ya? Udah berapa tahun? Berapa tahun? 16 apa 18? 16 tahun itu fatwa ulama udah ada. Tapi kira-kira pada pindah semua enggak ke bank syariah? Kenapa? Bunga bank halal apa haram? Ya, kurang tegas. Bunga bank halal apa haram? Oke. Ya. Ingat nih. Ingat. Ada ibu-ibu masuk ke pasar daging. Ada los daging ayam, sebelahnya sapi. Di ujung ada daging B1 B2. Ibu masih mau nggak mendekati daging B1 B2 itu? Kenapa? Gue tanya ibu kalau jawab. Bu, Bu mau nggak Bu mendekati daging B1 B2? Kenapa? Haram. Daging B1 B2 haram. Masih nggak mau menyentuh? Mau beli? Nggak mau. Tapi si ibu punya tabungan di bank konvensional. Awal bulan dilihat tuh, bunga bank dapat 300.000. Bunga bank dapat 300.000. Apa yang dibilangin? Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Baru tahu tadi dibilang bunga bank haram. Jadi terhadap sesuatu yang haram, alhamdulillah. Apa namanya nih? Muzabzab orang kayak begini nih. Nggak ada pendirian. Tadi bilang mau hijrah. Begitu lu lihat ada bunga bank, asik bunga bank. La haula wala quwata. Itu tuh makanya bank syariah di Indonesia nggak terlalu maju karena begitu. Makanya bank syariah di Indonesia nggak seperti di Malaysia tumbuh berkembang bagus. Kenapa? Karena umat Islamnya sendiri kesadarannya belum. Hijrahnya kagak, setengah-setengah. Pokoknya yang penting fulus. Ada fulus, mulus. Mafi fulus, mampus. Nauzubillah. Itu pemikiran materialis tuh yang kayak gitu nggak boleh ya. Halo, mau hijrah? Bener? Kapan? Mantap. Jangan tunggu besok, sekarang udah pindahin deh ya ke bank syariah, betul nggak? Baik, kita langsung ke sini saja. Nggak ada yang dipindahin katanya. Oke. Nih karakter bertransaksi nih, hati-hati nih. Ya, kalau kita bertransaksi hati-hati. Yang pertama, keadilan, adil dong ya. Jangan ibaratnya waduh ditawar marah gitu ya. Atau yang nawar keterlaluan. Adil dong. Adil, jangan, nggak boleh kayak gitu. Ngasih harga juga yang adil. Jangan, masya Allah, harga rata-rata 100.000 dia jualnya 200.000. Ada untungnya ya? Hah? Nggak ada untungnya tapi tiap tuh apalagi dibilang nggak ada untungnya, padahal untungnya udah kayak gitu tuh. Kayaknya pengalaman nih. Tuh. Ya, terus morality building artinya membangun moral. Contohnya gini, kalau dalam Islam memang nggak ada tuh ketentuan kita mengambil keuntungan berapa persen, nggak ada, ya. Tapi yang berbicara adalah moral. Maksudnya apa? Kalau kita dikasih barang oleh teman kita dengan harga yang tinggi, sementara di pasar harganya nggak segitu, sakit hati nggak kita? Sakit hati nggak Bu? Sakitnya di mana Bu? Oh tahu, ibu. Kita aja sakit hati kalau ternyata sama sohib aja makan, sama temen aja makan di pasar harganya nggak segitu, dia jual sama gue mahal. Nah,
Kita aja nggak mau diperlakukan seperti itu, maka morality ini harus dibangun ya. Gimana kalau saya merasakan seperti itu, menjual dengan harga yang tinggi dan sebagainya. Walaupun sekali lagi dalam Islam tidak ada ketentuan berapa persen kita ngambil keuntungan. Kebebasan bertransaksi. Apa yang maksud kebebasan bertransaksi? Contoh gini, ya. Selama tidak ada yang melarang, dalil yang melarang, boleh kita lakukan. Tadi saya sudah katakan, orang Islam boleh nggak jual beli saham? Boleh, selama sahamnya itu produknya halal, sistemnya syariah, betul? Nah itu bebas begitu, ya. Nah, kita langsung aja masuk ke sini, melarang transaksi maisir. Apa itu maisir? Judi, spekulasi, untung-untungan. Masya Allah. Di Aisyah ya? Boleh lanjut atau azan dulu atau gimana caranya di sini? Nggak tahu saya. Hah? Hah? Biasanya gimana? Azan dulu terus lanjut kali ya gitu? Hah? Ya. Oke.